Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dan kami hormati Abu Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid insyaallah ini, yang nantinya kita akan mendengarkan pembelajaran dari beliau semasa belajar di Pondok Al-Anwar Syaraf. Semoga kita bisa sedikit menambah pembelajaran. Maka dari itu langsung saja tanpa tunggu lama, di samping saya beliau Abu Suhaib bin Ain akan menceritakan pengalaman-pengalaman. Langsung saja waktu dan tempat beliau kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati serta saya muliakan beliau Rasul Pondok Pesantren Darul Hijraah Wal Masjidi Bapak Kiai Jamal Maqar Asmani, dan yang saya hormati moderator kita di pengasahan, dan tak lupa para santriwan santriwati Pondok Pesantren Darul Hijraah Wal Masjidi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ini kita telah diberikan nikmat hidayah serta inayah sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kedua kalinya marilah kita berikan salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina sallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya jika kita diakui umatnya di yaumul kiamah. Langsung saja pada pagi hari ini kita akan membahas tentang belajar dari Pondok Salaf. Ya, ini sekedar sekedar pengalaman Anda, sekedar memotivasi Anda bahwa pondok pesantren kan itu dibagi menjadi banyak sekali. Ada yang khusus buat kitab, ada yang khusus buat tahqiq, ada yang khusus buat pesantren-pesantren modern. Jadi kita belajar tentang cara belajar pada Pondok Salaf. Pondok Salaf sendiri, sepengalaman saya, dari saya mondok dari Kajen sampai saya mondok Sarang itu sangat berbeda. Kok saya bisa mengatakan berbeda itu bagaimana? Bahwa saya selama mondok di Kajen itu pondok saya itu termasuk adalah Pondok Salaf tapi yang berbasis modern. Kegiatan yang mana di Pondok Kajen itu saya itu bukan hanya mondok, juga saya itu sekolah saya itu ya agak salam modern lah. Sekolah saya di Kajen itu agak salam modern. Jadi di Pondok Kajen itu ya saya selama 6 tahun itu berkecimpung untuk menaati
segala kegiatan yang mana kegiatan pada pondok saya di Kajen itu hanya sekedar mengingatkan bahwasanya kita itu eh, disuruh untuk belajar dengan sungguh-sungguh, bahwa saya itu di Kajen itu kita itu dituntut untuk belajar, bukan kita yang kesadaran kita sendiri untuk belajar, paham kan? Kita yang dituntut untuk belajar, bukan kita yang sadar diri harus untuk belajar. Bahwa kalau di pondok Kajen itu ya, kegiatan saya setelah subuh kalau masih anak-anak itu disuruh untuk mengaji Al-Quran kepada para muslim. Kalau sudah besar nanti mengaji pada kiai. Nah, di selama mengaji itu juga kita belajar dari subuh, setelah subuh jamaah, setelah itu mengaji, ada yang mengaji, ada yang belajar sampai jam 6. Nanti setelah jam 6 saya dan teman-teman nanti membaca tasrifan selama 15 menit. Setelah itu kita mandi, persiapan, prepare untuk sekolah. Nah, di sekolah nanti juga belajar sampai dengan jam 2 sampai jam setengah 1. Setelah itu kita istirahat, karena jamaah zuhur biasanya berada di sekolah masing-masing. Kita istirahat sampai setelah asar, itu ada namanya diniyah pondok. Sesuai dengan jenjangnya. Kalau saya itu setelah jamaah sholat asar sampai, kalau tidak salah, jam 5. Nanti jam 5 sudah selesai diniyah pondok, nanti sampai jam 6 itu istirahat, mau makan atau mau jajan itu terserah sampai. Setelah itu maghrib nanti jamaah. Setelah jamaah nanti wajib untuk ngaji kepada kiai, saya. Semua jenjang aliyah atau sanawiyah atau anak dalam pun semua wajib untuk mengikuti pengajian kiai pengasuh pondok pesantren sampai waktu isya nanti jamaah bareng. Setelah itu kita dikasih istirahat dari jam berapa ya? Dari jam setengah 8 sampai jam 8 kalau tidak salah. Itu biasanya anak-anak dipakai untuk istirahat, dipakai untuk makan malam. Setelah itu kita belajar lagi dari jam 8 sampai jam 9. Kita disuruh belajar lagi sampai jam 8 malam sampai jam 9 malam kita belajar lagi, wajib. Karena ya itulah birokrasi pengurus, jadi kita seakan-akan itu dituntut untuk belajar. Itu dari jam 8 sampai jam 9. Dari jam 9 itu sudah free sampai ke waktu subuh. Jadi gimana saya selama di Kajen itu ya belum punya kesadaran diri untuk mana belajar, karena saya di Kajen itu masih masih dikekang lah, karena pondok saya kan termasuk dari salah satu pondok yang terdekat di Kajen. Saya itu masih dikekang, masih dioperasi pengurus, masih di motivasi ya. Kalau masalah kegiatan ya sudah termasuk pondok saya di Kajen itu pondok yang sangat full kegiatannya. Itu pondok saya di Kajen itu termasuk dari salah satu pondok salaf yang berbasis modern. Jadi kegiatannya itu saja kegiatannya. Ya, kita belajar dari pondok salaf, yang mana setelah saya dari Kajen saya berangkat ke pondok Al
setelah saya mondok di kajian yang sebegitu ketatnya kata-kata orang, kalau saya bisa saja di situ, sebegitu ketatnya saya mondok di Al Anwar Saran, yang mana saya juga pondok di situ itu pondok yang los, karena kan di situ kan rata-rata orang-orangnya kan sudah besar-besar semua sekolahnya. Tapi enggak, saya salah menangkap informasi bahwa ketika saya pertama awal pondok di sana, saya itu ya gimana ya masih merasa los, karena saya itu berangkat ke Al Anwar itu tanggal 15 awal, yang dimana rata-rata anak-anak baru itu belum berangkat. Jadi saya datang ke situ dibawa oleh Mas Niam itu. Saya datang ke situ selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu saya tidak ngapa-ngapain. Selama 2 minggu itu saya pengangguran di sana, karena juga muhadharah, karena juga sekolah di sana belum dibuka, pendaftaran pondok belum dibuka. Jadi saya selama 2 minggu itu ya ngapa-ngapain. Saya selama 1 minggu di sana itu ya ngomong, paling ya ngopi, terus campuran sama teman-teman, beradaptasi di sana. Nah, setelah 1 minggu selanjutnya itu saya disuruh Masnya untuk ikut teman-teman untuk ikut belajar, ikut musyawarah, ikut sekolah agar tahu gimana. Nah, jadi setelah itu saya pas 1 minggu kedua itu ikut kegiatan itu belum merasakan kok ini tok ya gampang, enak tok kegiatan sih tok. Itu selama 2 minggu saya berpikiran gitu. Setelah 2 minggu saya daftar sekolah, saya daftar pondok, langsung saya sekolah. Padahal ya saya itu pernah sekolah, tapi cuma 1 kali lah, atau 1 kali. Setelah itu 2 minggu saya pengangguran, setelah itu saya masuk sekolah. Nah, ini awal dari saya merasa kaget dari pondok pesantren sama ini. Saya sekolah pertama itu bangun subuh, karena kan sebelum saya di sana itu pas baru itu masuk pada komplek yang mana terkenal los, maksudnya itu jamaah gak wajib, rokokan bisa. Sebelum saya masuk ke kos komplek yang ketat, kan di Al Anwar itu ada komplek yang ketat, juga ada komplek yang tidak ketat. Nah, ini saya masih berada di komplek yang tidak ketat, yang mana jamaah tidak wajib, kegiatan pengopratannya juga kurang maksimal. Jadi kalau di komplek pusat itu kesadaran diri kita itu harus kita jaga, harus kita bangun, karena di situ banyak orang-orang besar, juga anak-anak kecil juga jarang, yang banyak itu orang besar. Jadi semua orang itu berpikiran bahwa kita itu harus gini-gini, itu harus dari kesadaran kita sendiri, bukan dari pengurus. Ketika saya di komplek besar, tapi ketika saya pindah di komplek dia, karena komplek dia itu rata-rata anak-anak, jadi kepengurusannya itu masih kental banget. Semua kegiatan itu diobrol dari subuh sampai musyawarah itu semua diobrol, dicek semua di kamar agar semua anak-anak itu kegiatan belajar. Saya ketika awal itu masuk sekolah, saya itu kaget. Pertama-tama saya itu sholat subuh. Saya dibangun Mas Niam sholat subuh. Setelah sholat subuh itu wiridan, yang mana saya di pondok kajian itu wiridannya itu tidak panjang-panjang, cuma sedikit. Setelah di Anwar itu wiridannya itu banyak sekali, membaca wirdul kalau di komplek besar membaca wirdul itu berkesan. Subuh itu ya subuh biasa, ikut masyarakat biasa.
subuh sampai itu ikut wiridan sampai jam 6, ikut wiridan sampai jam 6. Nah itu sudah merasa gimana ya, dia nggak pernah wiridan lama-lama terus disuruh wiridan sampai jam 6. Saya wiridan sampai jam 6. Setelah itu pikiran saya enggak paling setelah ini turu istirahat, baru makan sekolah. Enggak, setelah jam 6 itu posisi saya kan kelas 1 di sana, satu model. Setelah jam 6 itu saya tidur itu, saya pelan-pelan di kamar, dibangunin masnya, kok malah tuh ini jangan kegiatan mana, jangan kegiatan. Terus saya diajak berangkat teman saya itu jam 6 ternyata ada kegiatan membaca Quran. Ada kegiatan membaca Quran, saya berangkat sudah membaca Quran sama musyrif, sama guru pembimbing. Kalau nggak salah sampai jam 7 itu membaca Quran sampai jam 7. Setelah jam 7 itu ini waktu istirahat, ini waktu yang paling, kalau saya tuh yang paling afdol untuk beristirahat itu waktu setelah membaca Quran dari jam 7 sampai jam setengah 8, karena saya kan di sana sekolahnya di Muhadharah, sekolah pondok sendiri, bukan di MGS. Kalau MGS kan sudah beda sama Al-Anwar, kayak Rukun lah, tapi kalau MGS itu berbasis sama berbasis kita. Dari jam 7 sampai jam setengah 8 itu ya terserah kita, mau kita buat makan, mau kita buat menghafalin, mau kita buat mandi atau sebagainya, itu terserah Anda. Tapi kalau dari saya, dari jam 7 sampai jam setengah 8 itu saya buat untuk tidur, untuk memaksimalkan untuk sekolah. Setelah setengah 8 kita bangun prepare untuk sekolah, sudah kita berangkat. Sampai aslinya itu sekolahnya itu masuk jam 8, tapi dari jam setengah 8 kita disuruh masuk karena sudah ada bel dari pondok sendiri. Kita setengah 8 itu masuk, itu bukan langsung pelajaran, dibuat untuk lalaran apa kitab yang mana wajib untuk kita hafalin pada jenjang itu. Karena jenjang dari kelas SP1 kan di sana SP1, SP2, kelas 1 sampai kelas 6 itu semua hafalannya kan beda. Dari semua itu setengah 8 itu satu pondok semua jenjang itu semua lalaran kita hafalan, semua satu pondok lalaran kita hafalan dari setengah 8 sampai jam 8. Ya bayangin sendiri itu suaranya gimana. Lalaran sama teman-teman dari setengah 8 sampai jam 8. Ya lalaran kadang sama ember, kadang ditaburi sama apa, sehingga biar semangat. Setengah 8 sampai jam 8. Dan jam 8 kita berhenti, ada bel kedua, menunggu guru masuk. Setelah itu pembelajaran pertama, karena di sana kan pondok salaf kan hanya belajar ilmu kitab, hanya ilmu kitab, tidak ada ilmu umum. Jadi selama jam 8 sampai jam setengah 12 kalau sedang kelas 1 itu hanya cuma belajar dua mata pelajaran kita. Kalau di sekolah-sekolah biasa kan ya 6 sampai 7 itu enggak. Jadi jam 8 sampai jam setengah 12 itu hanya dua mata pelajaran, dua mata kitab. Itu dari jam 8 sampai jam setengah 12. Kayak kita ya di awal-awal saya masuk ya juga kaget bagaimana mengajarkan kitab di sana itu berbeda jauh dari saya diajar. Setelah itu kita istirahat dari jam setengah 12, kita istirahat sampai halnya jam setengah
3. Kita istirahat sampai jam 3. Nah itu istirahat juga untuk jamaah dulu untuk makan, ya terserah, itu terserah Anda. Dan dari jam 3 kita belajar lagi, dituntut untuk belajar lagi jam 3 sampai jam dari jam 3 sampai jam setengah 5. Jam 4 sampai sana, jam 4 sampai sana, jam 3, jam 4 sampai setengah 5, ya, jam 3 sampai jam setengah 5. Kita dituntut untuk belajar, Nah, setelah setengah 5 kita sudah selesai belajar, kita prepare untuk istirahat atau ngapain, makan atau ngapain. Setelah itu maghrib juga mengaji pada muslim, wajib itu ada absen, mengaji pada muslim sampai isya. Nah, isya nanti kita istirahat sampai jam setengah jam 8. Kalau di Muhammadiyah itu ada wajib jamaah, jadi kita istirahat itu cuma sebentar sampai jam 8. Setelah itu kita jamaah Rasulullah sampai jam 9. Kita jam 9 itu langsung masuk pada kegiatan musyawarah, ya. Kita musyawarah dari jam 9 sampai jam setengah 11. Nah, setelah itu baru jam setengah 11 itu dimana semua akan kegiatan di Al-Anwar, tapi yang jenjang kelas 1 itu jam setengah 11. Nah, karena kan semua jenjang kan beda kegiatan, kita mengikuti alur kegiatan. Kalau kita masuk kelas SP1, SP2, kelas 1, kegiatan kita itu masih banyak, tapi kita ketika sudah naik ke kelas 4, 5, 6 itu kegiatan kita semakin sedikit. Jadi mana yang saya rasakan ketika saya pondok di Kajen, ya, ternyata pondok yang terbilang seketat itu mungkin. Terus perbandingan saya masuk di sarang itu baru cuma 2 tahun. Kalau saya di Kajen cuma 6 tahun, saya masuk di sarang ini sudah berjalan banyak. Itu sangat berbeda sekali. Yang mana pertama dari kegiatan yang mana kita dituntut untuk belajar, kita disuruh untuk sadar diri, untuk mana belajar sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Karena di sana pantauan pengurus juga tidak pantauan pengurus itu tidak bisa stabil, tidak bisa tidak bisa setiap waktu 24 jam. Beda kayak saya di Kajen itu pengurus mengintai selama 24 jam itu bisa. Tapi kalau di sana kan saking banyaknya orang di sana, kita sendiri ya harus sadar diri, bukan di sana membangun kesadaran diri. Di selawat itu semua bukan hanya kok ikut kegiatan, juga kita mengikuti pengajian sunnah atau hanya slogan untuk mengajar. Nah, dari saya di pondok Kajen selama 6 tahun, terus saya pindah pondok sana selama 2 tahun, itu sangat berbeda. Rasanya itu sangat berbeda sekali. Dalam hanya kegiatan, dalam hanya menyikapi banyaknya teman-teman yang mana di salah satu teman saya juga banyak sekali dari berbagai pulau, banyak sekali. Adaptasi di sana, mengikuti alur kegiatan, mengikuti alur pengaturan di sana yang mana sangat-sangat
jos kalau masalah peraturan, terus menaati guru, memberikan banyak sekali. Jadinya saya kalau di pondok sarang itu sangat-sangat kaget lah, sangat-sangat kaget. Pembelajaran salafnya itu masih kencang banget, masih kayak tradisi-tradisi dulu di pondok sana itu. Jadi pelajaran yang saya ambil dari pondok kajian sampai pondok sarang ini bahwa bahwa kalau dari saya itu bahwa kita mondok di mana aja, kita mondok di mana aja, kita mondok di mana aja dengan kita juga kita mondok di mana aja dengan keadaan kita tidak sungguh-sungguh, itu sama saja tidak berhasil. Tapi kalau kita mondok, walaupun kita mondok itu tidak mondok di pondok salam, pondok modern atau pondok kita biasa saja, atau pondok takdir, kalau kita sungguh-sungguh maka kita akan jadi orang. Tapi kita mondok di salam, pondok yang sekeren itu atau pondok dari boyo yang semewah itu, pondok mana aja, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita juga akan tidak menghasilkan untuk menjadi orang. Kesimpulan saya itu gitu. Saya mondok di Kajian selama 6 tahun. Pikiran saya itu setelah lulus dari kajian itu saya menjadi orang yang keren. Tapi setelah saya rasakan selama 6 tahun, saya nggak pakai sungguh-sungguh. Jadi sudah merasa menyesal selama 6 tahun. Yaitu, tapi ya juga banyak. Kalau selama ada yang boleh dikaji cuma 3 tahun, 6 tahun sudah jadi. Tapi saya selama 6 tahun di sana itu menyesal bahwa saya tidak sungguh-sungguh. Yaitu, ya cukup itu saja. Saya hanya menjelaskan belajar di pondok sarang itu bagaimana, pondok itu bagaimana. Terus sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kami mengucapkan terima kasih. Tadi cerita pengalaman beliau di pondok Al-Masyarakat. Semoga kita sambil yang berada di kampung Purwokerto bisa mengambil berkah dari cerita tersebut. Dan setelah mendengarkan dari yang tadi, kita dapat menambah semangat kita untuk mengaji, untuk sholat, atau untuk belajar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.